Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. La haula wala quwata illa billah. Bicara tentang keberlangsungan daulah Islam. Islam bukan hanya sekedar agama, sebagaimana dipahami oleh banyak orang, terutama kalangan barat. Dalam buku-buku ekonomi yang kita baca, ideologi itu hanya terbagi atas dua sisi. Ideologi kapitalisme dan ideologi Islam. Dan ideologi sosialisme. Islam tidak pernah dikenal sebagai sebuah ideologi. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mendudukkan Islam itu hanya sebagai agama saja. Hanya sebagai ruqyah saja yang mengatur persoalan kehidupan. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa negara Islam adalah sebuah kekuatan besar, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika berada di kota Madinah, Rasulullah membentuk negara Madinah, negara Islam. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal dan wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang kemudian dikenal dengan istilah khilafah, istilah khalifah. Ada Khalifah Abu Bakar, ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman, dan ada Imam bin Abi Thalib. Semua mereka adalah menjalankan sebuah negara yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Mereka semuanya menjadi seorang khalifah dengan satu syarat: mereka dibayat oleh umat Islam pada saat itu. Ada pembayatan melalui halul halli wal aqdi, dan ada yang kemudian pembayatan melalui Syekhul Islam. Ini yang menjadi syarat utama yang kemudian mereka menjadi sebagai seorang khalifah. Ketika mereka menjadi seorang khalifah, mereka menjalankan Islam, mereka menjalankan aturan Islam seperti yang pernah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Mereka memerintah berdasarkan Al-Quran, mereka memerintah berdasarkan hadis. Maka wajar kalau kemudian daulah yang dibangun oleh para khulafaur rasyidun adalah daulah yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan. Itu kemudian berlanjut sampai kemudian hancurnya khilafah Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924 oleh tangan kotor yang bernama Kemal Atatürk. Sejak itulah tidak ada lagi kekuatan Islam, tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi toleransi yang terjadi. Bahkan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama kita. Bandingkan ketika Islam masih ada, ketika Islam dijalankan oleh para sahabat, ketika Islam dijalankan oleh para khalifah. Mungkin ada yang menjalankan secara buruk, tapi itu karena persoalan individu saja. Tapi semuanya mereka menjalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan bagi mereka adalah sebuah amanah, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka jalankan. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mampu berbuat adil. Sejarah telah membentang dalam tinta emas bagaimana seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan contoh ketika dia menemui rakyatnya ada yang miskin, maka beliau tidak menunggu jam, tidak menunggu waktu, tapi beliaulah yang turun secara langsung untuk membantu mereka. Begitu juga di zaman khalifah, berbagai macam khalifah. Kita telah menemukan banyak sejarah yang mencerita kepada kita. Sebuah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya, tetapi tidak dengan pajak. Bandingkan negara yang tidak lagi menjalankan Islam, hampir seluruh dunia. Ketika khilafah tidak ada, justru keadilan tidak ada, tapi rakyat ditarik pajak yang begitu besar, sampai kemudian terjadi disparitas perbedaan. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Itulah yang terjadi dalam peradaban yang tidak Islami. Itulah yang terjadi peradaban kapitalisme
yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan kemudian merugikan pihak lain. Yang kaya tetap akan menjadi kaya, yang miskin akan tetap menjadi miskin. Dan inilah yang terjadi ketika penyakit corona muncul. Kemiskinan semakin menganga, pengangguran semakin menganga. Kenapa? Karena tidak lagi menjalankan Islam dalam sistem kehidupannya. Ekonomi kita semakin sulit, tetapi mereka tidak punya jalan keluar bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi. Coba kembali bagaimana Islam telah memberikan contoh sistem ekonomi yang kuat. Mereka mampu memberikan kesejahteraan, mereka mampu memberikan keadilan, tetapi mereka tidak pernah menarik pajak terhadap rakyatnya. Inilah kekhasan yang berbeda dengan sistem Islam, dengan sistem kapitalis dan sistem-sistem yang lain yang tidak dibangun berdasarkan akidah Islam. Inilah indahnya Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.